Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Didik Jawa Timur dimanapun berada. Semoga Sobat Didik semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya di pagi hari ini. Bersama saya nanti dari Bursa Efek Indonesia, saya Fajar. Nanti beberapa waktu ke depan seperti biasa kita akan membahas terkait tentang perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia. Untuk kali ini kami nanti akan mengundang dari PT RHB Sekuritas yang nanti akan bergabung dan memberikan informasi seputar pasar modal Indonesia, dan juga Sobat Didik nanti bisa berpartisipasi di kegiatan kita kali ini dengan memberikan pertanyaan terkait tentang saham-saham yang berpotensi untuk bergairah ya di hari ini. Kalau kita lihat untuk pasar modal di hari ini tadi IHSG dibuka sempat turun ya, sampai dengan saat ini indeks sudah turun 0,37%. Kalau kita lihat data-data dari perdagangan transaksi di pasar modal pada hari kemarin, tercatat bahwa untuk perdagangan di pasar modal Indonesia pada hari kemarin total transaksi sekitar 13 triliun rupiah dengan frekuensi 1 juta kali transaksi, dan terbesar adalah di pasar reguler, transaksinya sebesar 10,5 triliun rupiah. Dan untuk sampai dengan awal tahun ini ya, untuk year to date asing sudah mencatatkan net sale 3,3 triliun rupiah di semua pasar yang di semua produk yang ada di pasar modal Indonesia, khususnya di saham ya kalau kita lihat. Dan bagaimana untuk perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia, kita tahu bahwa kemarin IHSG sempat rebound sebesar 1,08%, ditutup di 7.228 ya, ditutup di 7.253, dan hari ini indeks kembali dibuka melemah. Dan bagaimana prediksi, apakah IHSG hari ini akan terus tertekan ataukah IHSG bakal melanjutkan penguatan di hari kemarin ya? Gabungnya kita semua yang ada di sini. Kita tunggu sambungan dari RHB Sekuritas ya, Sobat dari Jawa Timur. Baik, mungkin bisa disiapkan pertanyaan dulu buat teman-teman semuanya nanti yang ingin bertanya, dan akan kita bahas nanti terkait tentang pasar modal Indonesia. Kita tunggu kembali sambungan dari Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas. Baik. Oke. Sambil menunggu ya, saya akan memberikan informasi Sobat Didik terkait tentang perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia atau update-nya sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 kemarin. Kita tahu IHSG kemarin ditutup menguat 1,08% ke level 7.253 kalau kita lihat kemarin ya. Dan untuk market cap sudah masih bertahan di atas level 12.400 triliun rupiah atau menguat 0,89% dibandingkan dengan penutupan di tanggal 27 Mei 2024 kemarin. Dan untuk year to date IHSG masih tertekan tipis di level 0,26%, sedangkan untuk market kapitalisasi juga sudah tumbuh 6,81%. Nah, bagaimana nanti untuk perkembangannya? Kembali saya akan undang ya Mas Maulana. Halo Mas Maulana, apakah sudah terdengar suara saya? Halo, ya sudah cukup terdengar sih. Kalau suara saya di situ gimana? Sorry, suaranya masih kecil nih Mas Maulana. Sebentar ya. Bentar. Mas? Ya, udah cukup terdengar. Okay. Suara saya Mas? Sudah jelas di saya. Baik. Mas Maulana, terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan kita semuanya dari sini, Sobat Didik. Sudah bergabung ya. Ada Mas Maulana dari RHB Sekuritas yang nanti akan memberikan informasi seputar perkembangan pasar modal Indonesia kepada Sobat Didik semuanya, dan juga nanti ada rekomendasi saham dari PT RHB Sekuritas yang akan disampaikan oleh Mas Maulana. Baik. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di hari ini Mas Maulana terkait tentang isu-isu apa saja baik di global maupun di domestik yang berpotensi untuk mengalami pengaruh perdagangan di pasar modal Indonesia. Karena kalau kita lihat ini yang pertama Mas Maulana, untuk bursa-bursa yang ada di Amerika sendiri
sama Wall Street kemarin ditutup mayoritas menguat ya. Ada S&P menguat tipis 0,02, Nasdaq menguat 0,59, Dow Jones melemah 0,55%. Untuk pelaku pasar sendiri sebenarnya apa yang mereka ekspektasikan dari informasi yang ada di ekonomi global maupun di domestik, Mas Maulana? Oke, mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya. Selamat pagi semuanya buat teman-teman semua. Oke, di hari ini ya, di tanggal 29 Mei 2024 ini, ya sih kita memang saat ini ya di sisi satu ini berada di zona merah ya. Kita minus kurang lebih sekitar 0,35% lah kurang lebihnya. Well, ini sebenarnya sih merupakan aksi profit taking aja. Kalau kita lihat dari ini ya, dari apa namanya, dari secara psikologis market gitu, para pelaku pasar itu sebenarnya ini hanya profit taking aja. Setelah kemarin kan kita berhasil menguat sampai ke angka 100 poin gitu. Dan memang sih ya, kalau kita lihat dari secara pengaruh dari situasi perkembangan ini ya, perkembangan yang gitu, yang pasti sih market masih menunggu kepastian dari The Fed untuk memangkas suku bunganya. Dan memang ada harapan sih nantinya yang semula dari November kira direalisasikan untuk pemangkasan suku bunga The Fed ini. Meskipun tanda kutip sejauh ini masih simpang siur apakah memang akan ada ini ya pemangkasan suku bunga atau masih belum gitu. Dan itu kita bisa lihat juga dari respon dari ini ya, falas ya atau valuta asing itu, rupiah kita masih berada di area 16 ribuan gitu. Nah, meskipun kemarin em, kalau kita lihat dari ini ya, aksi di Wall Street gitu memang kan ditutup mix gitu. Artinya ini masih ambigu atau bias gitu. Apakah memang nantinya The Fed ini akan melakukan pemangkasan suku bunga ya kan secepatnya. Kalau market kan ekspektasinya kan antara Juni Juli itu. Tapi kalau si The Fed sendiri kan semula kan menginformasikan di sekitar bulan November seingat saya gitu. Nah, tapi karena dari ini ya kemarin data Amerika itu bahkan inflasinya sedikit baik gitu, jadi ada kemungkinan para pelaku pasar itu berekspektasi nah kalau gitu pemangkasan suku bunganya bisa dipercepat gitu. Meskipun ini sekali lagi itu hanya ekspektasi para pelaku pasar gitu. Anyway, di luar itu kita juga masih sembari melihat juga kondisi geopolitik juga ya yang ada di Timur Tengah juga gitu. Apalagi kemarin setelah ini ya meninggalnya Presiden Iran, ini juga pasti sedikit banyak nanti akan berpengaruh paling tidak untuk jangka menengah lah. Gitu. Saya nanti akan ada ya kita nggak berharap ada ketegangan gitu, tapi ini pasti akan ada reaksi-reaksi nantinya dari mereka yang pro misalnya dan juga akan ditanggapi juga oleh yang kontra. Ya, kita terakhir lihat juga kemarin ada situasi juga ketegangan di mana di apa itu juga sejauh ini masih masih belum ada reaksi yang cukup signifikan, tapi ini sudah masuk agenda dari para pemimpin dunia untuk dibahas gitu. Nah ini kalau kondisi kayak gini sih kita biasanya sih lebih cenderung ke sektor komoditas nantinya gitu Mas Fajar gitu. Nanti kalau sektor-sektor lain mungkin kalau ada ya isu atau ketegangan geopolitik gitu ya kan, dan juga ada ini apa dengan adanya pemangkasan suku bunga The Fed yang masih ambigu ya kita bisa mantau lah kayak saham-saham di sektor komoditas ya, terutama di sektor komoditas yang kaitannya dengan masa depan gitu ya. Contohnya kayak nikel kayak emas kayak gitu aja gitu. Kalau yang lain-lain saya pikir kita perlu lihat dari sisi fundamental dan itu yang terakhir berkembang contohnya kayak perbankan. Nah, jadi kita lihat isinya apa terakhir gitu. Dan juga sisi fundamentalnya kayak gitu. Baik. Ada beberapa hal tadi yang menarik, kalau kita lihat ada pemangkasan yang masih diperhatikan ya, ada kebijakan The Fed yang berpotensi nanti untuk melakukan kebijakan untuk menurunkan suku bunga, yang ini merupakan ekspektasi dari para pelaku pasar yang ada di dunia. Kalau kita lihat, kemarin kita lihat dari indikator penurunan rupiah ya, itu juga salah satu yang terdampak dari adanya kenaikan suku bunga The Fed. Kira-kira apakah ada potensi rupiah dalam jangka waktu ke depan bakal rebound? Karena kemarin rupiah ditutup melemah 0,16 poin, sedangkan untuk rupiah sudah melemah 4% minimal. Seperti apa reviewnya, Mas? Oke, untuk rupiah sendiri sebenarnya kita ini ada selain memang dari ini apa namanya aktor kalau dari sektor apa di sisi luarnya gitu faktor luar gitu yang pertama yaitu kondisi geopolitik nantinya kalau memang terjadi ketegangan pasti
ini aliran hot money ini akan keluar nih dari dalam negeri ya gitu. Artinya apa banyak orang akan menyimpan dolar gitu. Terus yang kedua nanti kalau semisal memang nantinya suku bunga ini katakanlah tidak jadi dipangkas gitu ya kan, artinya akan dipangkas mungkin nanti di bulan November misalnya. Saya kira nanti pastinya kan eh apa namanya hot money yang ada, yang aliran dana di kita itu akan keluar juga gitu karena mereka akan mencari aset katakanlah di sini obligasi itu yang suku bunganya tinggi dan sejauh ini kan Amerika kan suku bunganya masih cenderung lebih tinggi dibandingkan kita meskipun suku bunga kita ini lebih ini ya, lebih kompetitif ya tapi kalau dari sisi ya sisi dari sisi ekonomi ke depan pasti mereka juga berpandangan bahwasanya negara-negara dengan kehidupan ini tentu apa namanya mereka akan 16.000 sampai 17.500-an. Anyway, ya itu tergantung juga dari perkembangan atau dari ini pertumbuhan ekonomi kita gitu. Kalau emang nantinya inflasi kita masih bisa dijaga dan stabilitas perekonomian juga masih oke gitu, tingkat konsumsi juga masih oke. Nah ini saya pikir sih rupiah masih bisa lah paling nggak di area 16.000 sampai 15 ribuan meskipun itu kalau dari sisi pengamat sih mengatakan bahwasanya nih agak susah gitu karena kondisi geopolitiknya juga masih lagi tegang-tegangnya gitu. Jadi kalau kita ekspektasi apakah bisa nanti rupiah di bawah 16.000 bisa gitu sangat-sangat bisa. Tapi sekali lagi karena adanya ketegangan ini secara geopolitik ini yang membuat kita akhirnya memberikan ini ya berasumsi lah paling enggak kita 16.000 sampai 17.500 kayak gitu. Karena nantinya itu juga akan berpengaruh ke ini juga Mas Fajar ketika rupiah kita melemah ke impor kita gitu. Akhirnya di Ya. sektor industri nanti yang akan terpukul itu. Nah ini yang apa ya yang sedikit dikhawatirkan gitu maksudnya. Tapi overall sih menurut saya sih kalau dari mereka saya pikir sih masih bisa di ini ya masih bisa terkontrol gitu dikendalikan itu. Hanya tinggal nanti kondisi geopolitik atau di ekonomi aja sih di luar aja gitu. Itu nanti. Oke, sorry. Baik, terima kasih banyak Mas Maulana terkait tentang ekonomi tadi ya, untuk suku bunga masih rupiah masih berpotensi berada di level 16 ribuan tadi ya. Baik, kita berikan kesempatan buat Sobat Didik yang ingin bertanya, silakan ya. Selanjutnya terkait tentang market nih Mas Maulana. Kalau kita lihat ya, IHSG kemarin cenderung setelah mengalami pelemahan di di hari Senin ya, hari Selasa kemarin sempat rebound, mengalami kenaikan hari ini. IHSG kembali berada di zona merah cukup tertekan ya. Bagaimana untuk review atau prediksi pergerakan IHSG pada hari ini? Apakah nanti sore bakal ditutup kembali tertekan di zona merah ataukah bakal berbalik arah ditutup mengalami penguatan semangat? Mari kita lihat dulu sebentar. Kita coba cek secara ini. Yang pertama kita cek secara mingguan ya. Yang kita masuk ke harian atau dailynya kita coba cek secara mingguan. Kalau secara mingguan sebenarnya sih ISG masih bisa dibilang terkonsolidasi di masa Fajar gitu ya kan. Mungkin nanti dia akan berada di area 7.200-an, ya 7.000 sorry 7.180 sampai area 7.400. Tapi ini area konsolidasi secara mingguan gitu. Nah, berarti nanti kita tinggal menunggu aja apa sentimen yang positif ya. Jadi trigger IHSG untuk dia bisa menguat sampai ke 7.400 lagi. Hanya kalau untuk harian, untuk secara harian, harian ini normalnya ini mungkin sekitaran 10 hari ya gitu. Ini range dari IHSG sendiri berada di kisaran 7.181 sama di 7.300 gitu. Tapi ini secara harian, artinya 10 hari ke depan nantinya. Hanya yang kalau saya perhatikan sini, kalau misal nanti ISG ini nggak berhasil di 7.200, anyway, artinya di 7.180 sampai 7.200 nantinya nggak kuat berada di arah supportnya, maka ISG akan berpeluang lagi melemah sampai setidaknya ke level area 7.091 nantinya. Apabila 7.180 sampai 7.200-nya itu dia gagal bertahan di arah support itu. Kita akan ada peluang ISG untuk melemah lagi. Ya mungkin ini imbas nanti dari pelemahan rupiah lah ya kan seperti itu. Tapi kalaupun nanti mungkin ada isu ataupun ada perkembangan dari perekonomian dalam negeri, ini mungkin bisa menahan. Mudah-mudahan bisa lah ke area 7.300, 7.300-an untuk 2 hari ke depan gitu. Tapi untuk saat ini sih
Sejauh ini yang saya cermati sih ini ya ISG akan berada di area supportnya 7.180 sampai 7.200-an kurang lebih seperti itu Mas Fajar. Baik, IHSG masih berada di area support di sekitar 7.200 sampai di sorry 7.180 sampai 7.200 tadi ya. Kemarin kalau kita lihat ini di sektor basic material pada beberapa hari kemarin banyak mengalami kenaikan ya, terutama di sektor aman. Apakah aman ini kalau kita lihat masih menjadi penggerak market ya, masih menjadi market mover dengan hari ini menguat 3,88%, disusul TPA 2,2% juga menjadi penguat market. Sedangkan pemberat kalau kita lihat hari ini IHSG digandoli oleh di sektor finansial dengan masing-masing big bank rata-rata mengalami pelemahan. Dan untuk pilihan saham-saham di RHB sendiri untuk hari ini bisa dilihat di sektor apa aja nih, Mas? Uh, uh, Mas Maulana, silakan Mas. Oke, kalau dari ini ya dari riset kami, di sini ada dari ICBP, ada Akra, ada Harum, dan juga BPTN. Anyway, dengan kondisi market yang kayak gini ya Mas Fajar, artinya kita memang fokusnya lebih ke sektor-sektor yang berkaitan dengan komoditas kayak gitu. Ya, contohnya kayak tadi kan ada aman, juga mungkin nanti ada sektor energi lain kayak timah juga ya kan. Dan juga ada Harum ini di sini juga kebetulan juga dari apa dari Sumber Pusat juga merekomendasikan Harum, juga ada Astra juga di sini juga cukup menarik lah kalau kita cermati pergerakan dari saham ini gitu. Yang pasti kalau perbankan memang sejauh ini isunya masih masih belum cukup ramah ya ke sektor perbankan terutama BUMN gitu kayak BRI, BNI, Mandiri dan juga BTN atau bahkan BRIS juga di sini. Jadi memang kalau dari sisi capital outflow-nya juga masih tergolong tinggi gitu. Hmm. Dan juga itu didukung karena ini tadi sentimennya ya yang masih ya kita tahu lah kayak BRI kemarin ada apa uang nasabah yang hilang. Meskipun sebenarnya sih isu ini bukan sekali ini aja, tapi menurut saya ini isu tahunan gitu. Tapi ini tetap akan menjadi ini ya sentimen yang kurang ramah ke sektor perbankan. Gitu. Dan nantinya kita coba akan pantau terus nih gitu. Kalaupun kita mau masuk ke sektor perbankan, saya pikir jangan all in ya gitu. Mungkin kita bisa kecil aja lah gitu. Atau kita beli di area support misalnya. Nah, cuman kalau untuk kita invest and buat long ya it's okay, tapi jangan jangan terlalu jangan all in gitulah, jangan banyak-banyak gitu. Kita atur money management dulu gitu kalau untuk sektor perbankan. Kenapa? Karena sentimennya juga masih belum cukup ramah dan kalau dari sisi apa namanya dari capital outflow-nya juga masih bisa dibilang minus ya gitu. Kayak gitu. Dan ini mungkin nanti akan menjadi pemberat ISG kita juga sih nanti kita ya. Kayak gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Maulana. Kita akan berikan kesempatan buat Sobat Didik untuk bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya akan kami coba diskusi bareng ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad C. Negara nih. Hari Senin kemarin saya beli dan menabung saham di MIDI. Untuk risknya di saham MIDI seperti apa nih Mas Maulana? Saham MIDI ya. Ya. Saham MIDI utama. Kita coba ini juga ya secara harian, coba kita dulu supportnya di mana. Bentar. Oke, kalau untuk saham MIDI ini sendiri, kalau kalau untuk hariannya ya, kalau untuk hariannya sih, mungkin hari ini agak berat ya kalau dia mau di zona hijau gitu, tapi setidaknya kita harus cermati kalau dia berada di area supportnya nanti, ini kan supportnya kan berada di area 373 sampai 380. Kalau nggak kuat di situ dia bisa melemah lagi gitu. Tapi kalau misal nanti dia bisa rebound kuat di 380-an misalnya, jadi dia bisa rebound aja sampai ke level ya mungkin kisarannya di 384 sampai 390-an kurang lebih di situ. Tapi kalau saya lihat dari ini, jauh ini sih dia masih konsolidasi sih. Dia masih konsolidasi sampai di ini gitu. Jadi yang perlu apa namanya? Kita lihat aja nanti mungkin ada sentimen karena ini kan juga triple doji ini malah ya. Kalau dari candlenya sih memang ini cukup cukup menarik gitu Mas Fajar. Tapi kalau misal dia nanti berada di bawah 380-an, nah ini kita harus waspadai aja gitu. Apakah nanti mau stop loss atau enggak ya itu kembali ke trading plan-nya masing-masing gitu Mas Fajar. Ya kan? Karena kalau kita lihat di situ dia memang ada doji candle 3 ini. Jadi bisa jadi morning star ini nantinya. Kita lihat aja nanti apakah dia um, bisa rebound gitu ya kan, tidak bisa rebound kalau memang berhasil nanti bisa cek dia 90 sampai
ke 402 gitu. Tapi hati-hati kalau misalnya dia berada di area 380 ke bawah Baik, gitu. baik. Untuk level cut loss-nya adalah di sekitar 380 ke bawah ya di area itu, diperhatikan untuk apa namanya, lakukan untuk cut loss ya. Semoga bisa membantu ya untuk Kak Muhammad Syabdi Negara. Ada satu pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Syabdi Negara, maaf, tabungan Tapera apakah diinvestasikan di pasar modal? Apakah sudah ada info Mas Maulana? Mungkin info apa, pertanyaan yang lebih lengkap adalah apakah Tapera ini bakal mempengaruhi tingkat konsumsi ya yang ada di Indonesia? Kata bahwa APBN ini banyak atau pertumbuhan dari ekonomi Indonesia ini banyak berasal dari konsumsi. Sedangkan nanti ada kemungkinan ketika ada potongan dari penghasilan bulanan yang diterima oleh masyarakat itu akan menurunkan tingkat konsumsi yang ada di masyarakat. Apakah ini akan berdampak terhadap pasar modal Indonesia, Mas Maulana, untuk Tapera? Oke, untuk Tapera sendiri kan itu apa ya, realisasinya kan masih 2027 ya, kalau nggak salah. Mungkin kalaupun mau terdampak, saya pikir sih nggak, untuk saat ini belum ya, karena ini kan Hmm, masih lama juga. Artinya kalau nanti kan ya memang mungkin sekarang ini isu aja gitu, pro kontra gitu ya kan. Ya kalau kita mau lihat nanti di tahun 2026 nanti kita. Kalau baik. 2027 itu masih lama lah ya kan. Kalaupun berpengaruh itu pun sifatnya hanya sentimen aja, hanya sebentar saja gitu, enggak yang berjangka panjang gitu. Karena nanti bisa aja nanti undang-undang ini dibatalkan nanti gitu Mas Fajar. Gitu. Apabila memang banyak yang keberatan, jadi masyarakat banyak yang keberatan, nanti akan mengajukan judicial review atau uji materi nantinya. Nah ini nanti itu bisa dibatalkan. Jadi saya pikir sih kalau untuk saat ini hanya sekedar isu saja sebenarnya yang memang menjadi polemik di masyarakat saat ini ya kan. Tapi kalau untuk pengaruhnya saya pikir belum ada ya sejauh ini. Sejauh ini belum ada gitu. Kayak Baik. gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Maulana. Semoga itu bisa menjawab ya. Ini satu pertanyaan lagi dari Kak Yunita MB88 terkait tentang saham Aman yang kemarin beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Hari ini Aman kembali mengalami kenaikan sebesar 3% kalau kita lihat hari ini. Nah, bagaimana untuk review di sektor Aman? Apakah boleh masuk ataukah sudah seperti apa nih untuk kondisinya di saham Aman, Mas? Maulana, silakan Mas. Oke, kalau untuk saham aman ini sendiri, sebenarnya sih ini kan saham yang sangat kuat dengan sentimen gitu. Hmm, Dan hmm. juga berkaitan dengan komoditas juga ya kan. Ini kalau kalau komoditas mineralnya naik ya dia juga akan naik. Nah, apakah bisa masuk ya? Sebenarnya sih ini balik lagi ke trading plan atau tujuan investasinya ya gitu. Karena ini kan saham-saham yang sangat high volatile menurut saya. Meskipun harganya ada di atas 10 ribuan gitu, tapi ini sangat volatile sendiri. Dan yang kedua, dia bergeraknya karena adanya sentimen. Gitu. Jadi ini dari pergerakan harga komoditas kayak gitu ya kan. Kalau mau masuk, saya pikir sih sekali lagi review lagi deh tujuan tujuan investasinya. Kalau memang ada mau jangka pendek banget sih, saya pikir oke okay, gitu. Karena memang kalau saya lihat secara mingguan ini juga masih bisa dibilang dia uptrend gitu secara mingguan. Tapi balik itu secara bulanan ya, karena kebetulan ini di akhir bulan. Ya ini memang ada peluang dia masuk menguat lagi gitu. Tapi sekali lagi ini saham sangat high volatile. Saya nggak merekomendasikan di sini karena ini harganya sudah terlampau tinggi maksudnya gitu. Jadi kalau masuk sekarang terlalu berisiko ya gitu. Nah, kalau nanti terjadi koreksi, dia bisa ke 12.600 nantinya gitu. Nah, kalau emang siap dengan risiko itu ya kembali lagi ke teman-teman sendiri gitu ya kan. Kalau sekarang sih saya nggak merekomendasikan karena ini sudah terlampau tinggi, itu cenderung spekulasi kalau kita mau masukkan untuk masuk ke saham aman ini. Karena meskipun nanti dasarannya karena satu ini apa namanya ini saham yang cenderung bergerak karena sentimen itu tadi dan memang harga komoditasnya kan naik nih nanti. Kalau nanti Baik, ketegangan geopolitiknya masih tegang itu memang komoditas bisa naik dan juga akan berpengaruh juga ke saham aman juga nantinya juga akan berpengaruh. Tapi kalau karena dasarnya bukan karena ini apa namanya karena dua itu tadi saya pikir lebih baik kita bisa mungkin saham yang lain yang belum tutup naiknya belum cukup signifikan. Kita jangan sumuk lah gitu. Ya kan kita cari baik, yang saham-saham valuasinya masih rendah ya kan. Ini kita ada Harum misalnya nih ya kan. Dan tadi juga udah direkomendasikan juga oleh pemerintah gitu. Nah itu kan masih cukup menarik gitu. Baik dari sisi fundamental, valuasinya masih murah,
Terus juga dari sentimennya misalnya nanti agak emang ada ketegangan juga, dia kan juga bisa menguat lagi kayak gitu. Nah, kayak gitu makanya. Baik. Baik, Mas Maulana, terima kasih banyak untuk secara teknikal sendiri aman berada di support berapa dan resisten berapa, Mas Maulana? Iya, gimana? Untuk saham aman sendiri berada di support dan resisten di kisaran area berapa, Mas? Ya, sebentar untuk supportnya sama Nanin sendiri. Em, ini untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek ini di kisaran support 12.600 dan resistennya di 14.875 ya. Ya anggap aja 8 apa 14.850 lah untuk resistennya gitu. Dengan support sekali lagi di area Baik. 12.600. Itu saja. Itu ya, Kak Yunita semoga bisa menjawab untuk supportnya berada di sekitar 12.600 ya. Ini sudah cukup tinggi untuk harga aman dan juga dari sisi valuasi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Maulana tadi. Baik, Sobat Didik, untuk diskusi kita nggak berasa ya kita udah banyak informasi tadi yang disampaikan oleh Mas Maulana juga terkait tentang perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait tentang adanya ekspektasi untuk penurunan suku bunga The Fed yang bakal untuk segera dilaksanakan, ya itu adalah ekspektasi dari para pelaku pasar. Terus kemudian tadi ada geopolitik juga masih menjadi perhatian untuk pelaku pasar yang ada di pasar modal. Dan untuk IHSG sendiri masih berpotensi mengalami konsolidasi dan berpotensi melemah ke 7.091 bila tidak bisa mempertahankan di level support 7180. Dan untuk rekomendasi ada ICBP, Harum, dan Akra itu adalah yang direkomendasikan oleh PT RAB Sekuritas. Baik, Mas Maulana, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan untuk aktivitasnya lagi ya. Sampai ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya ya, Mas Maulana. Terima kasih Mas Fajar. Baik, Sobat Dedek, sampai di sini untuk diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi nanti esok hari ya. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Mas Maulana. Waalaikumsalam. Ya sama-sama Mas.